Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan renungan singkat yang diambil dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat 2 dengan tema perbaharui akal budimu untuk membentuk dan memperkuat budaya akhlak. Tapi sebelum saya melakukan renungan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami dapat menyampaikan renungan singkat ini Bapak. Buka hati pikiran kami agar dapat menjadi rema dalam kehidupan yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan nas firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berbaharuilah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Roma ini menggambarkan tentang bagaimana Rasul Paulus memperkenalkan dirinya kepada pengikut Kristus di Roma sebagai Rasul yang dipanggil untuk memberitakan Injil firman Tuhan, yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Hal ini dapat kita lihat di Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan di Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab aku yang mengingatkan jelas didatangkan di kitab Roma pasal yang 12 sampai dengan 16, Rasul Paulus juga menjelaskan kepada jemaat di Roma bagaimana para pengikut Kristus hidup dalam kebenaran Allah. Pada kitab Roma di pasal yang ke-12 ayat 2 ini, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita bahwa kita perlu memperbaharui pikiran kita, karena dengan kita memperbaharui pikiran kita, mentransformasi sikap kita dan gaya hidup kita yang hanya tertuju pada Allah, maka kita dapat melakukan setiap apa yang kita lakukan, baik itu dalam kehidupan pekerjaan, tentunya tidaklah sama dengan cara berpikir dunia. Pembaruan pikiran dengan kesadaran seseorang terhadap kebenaran akan membangun pemahaman makna hidup yang benar di dalam Tuhan. Dalam memperbarui pikiran kita, tentunya akan ada proses yang terjadi dalam diri kita yang nantinya akan membentuk kita bahwa kita akan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin bukanlah suatu kebetulan dari Kementerian BUMN membentuk suatu kinerja perusahaan, budaya perusahaan yang akhlak, karena dari masing-masing ada makna dari akhlak itu seperti amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itulah suatu bentuk yang diinginkan setiap perusahaan kepada karyawan agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan perusahaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang bekerja di perusahaan jasa marga yang berpedoman pada budaya akhlak harus memiliki iman yang kuat dan berakar pada Tuhan. Kita tidak sama dengan dunia, sehingga kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kerja. Mungkin saya akan membacakan dari kitabnya pasal Kolose ayat 2 dan 7. Firman Tuhan berfirman seperti berikut. Di Kolose 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, di dalam Kolose 2 ayat 7 ada 3 poin hal bagaimana iman kita dibentuk. Yang pertama adalah hidup yang berakar dalam firman Tuhan. Yang kedua, memiliki iman percaya yang teguh pada Allah, hidup yang selalu mengucap syukur pada Tuhan. Inilah yang menjadi dasar iman kita agar kita dalam bekerja di perusahaan yang kita cintai ini dapat memberikan yang terbaik untuk kemajuan perusahaan. Boleh Bapak Ibu kita juga buka kembali di Kolose ketiga ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jelas disampaikan di dalam firman Tuhan Kolose 3 ayat 3, apapun yang kita perbuat, kita melakukan sesuatu itu untuk bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi Bapak dan Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan, untuk memperkuat budaya akhlak di dalam perusahaan, kita harus memberikan kebaikan perusahaan, dan hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu yang pertama
memiliki akar yang kuat untuk memperbaharui pikiran kita. Yang kedua, memiliki iman yang teguh pada Tuhan, sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Tetaplah selalu penuhi diri kita dengan ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas renungan yang singkat ini ya Bapa. Biarlah apa yang dapat disampaikan melalui firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.